off yang berfungsi juga sebagai fingerprint ya. 432 saja ya. Sangat-sangat saya beli. YouTube-nya itu belum ada, jadi saya install lagi di Play Store. Main Mobile Legends, ini pertama kali install ya. Ternyata handphone ini terbacanya bukan Vivo Y21s, berarti sekarang saatnya kesimpulan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di AVS Gadget Channel. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat-sehat selalu ya, amin. Di video kali ini saya akan mereview Vivo Y21s. Oke, perlu teman-teman ketahui ya, yang saya review ini bukan Vivo Y21s resmi, tapi yang non resmi, yang banyak di marketplace itu dijual seharga 900 ribuan, biar teman-teman nggak salah ya. Jadi ini memang bukan garansi resminya Vivo. Yang saya beli itu adalah tipe yang 8256. Nah ini udah mulai agak aneh ya kan, karena kalau di website resminya sebenarnya adanya tuh hanya yang 4128, tapi di marketplace banyak yang 8256. Nah makanya saya penasaran seperti apa dalamnya. Yuk langsung aja kita mulai. Oke, sebelum saya mulai, saya mau cerita dulu nih, kalau Vivo resminya yang tipe Y21 ini pertama kali rilis itu di tahun 2021 ya teman-teman. Dan itu handphone ini ditenagai oleh prosesor MediaTek Helio G80. Nah saya penasaran kira-kira dalamnya sama nggak ya kayak gitu, karena harga barunya itu sekitar 2,7an pada waktu itu. Setahu saya sih Vivo udah nggak ada lagi ya Y21 itu yang terbaru. Yuk kita coba langsung review. Oke, saya mau bahas dari bodinya dulu ya. Handphone ini kalau dari depan ini masih menganut model teardrop ya bagian depan. Nah yang paling keren sebenarnya ini bagian belakangnya nih ya. Kelihatannya elegan banget ya. Ini kayak kaca gitu ya. Lalu model kameranya ini kotak ya. Di sini ada 3. 1, 2, 3, lalu ada flashnya, tertulisnya 50 megapiksel. Nah ini juga nanti kita tes bener nggak 50 megapiksel di bagian belakangnya ya. Oke, lalu di sisi kanan ini ada tombol on off yang berfungsi juga sebagai fingerprint ya. Lalu ada tombol volume down, volume up, volume down. Lalu di bagian atas, oke ada, nah ini dia ciri khasnya Vivo. Di atas dia SIM tray-nya. Lalu di bawah sudah Type C ya, ini kelebihannya. Lalu jack 3,5 dan speaker. Oh iya, satu lagi sebentar. Ini nih yang sayangnya nih, bagian dusnya. Masa dusnya seperti ini? Hanya tulisan Vivo, nggak tahu ini Vivo jenis apa. Harusnya kan di depannya itu ada gambar handphonenya ya biasanya. Ini polosan aja gini. Ya maklum ya, non resmi sekali lagi ya teman-teman. Terserah teman-teman mau bilang refurbish, KW, super copy, replika. Intinya non resmi gitu ya. Oke, ini saya cek menggunakan DevCheck dan sangat sayang sekali serta persis seperti dugaan saya bahwa secara RAM dan memori internalnya itu nggak sesuai ya. Jadi yang saya beli itu 8256, ternyata aktualnya hanya 432 aja. Jadi secara spesifikasi sudah tidak sesuai. Kita lanjut lagi ke ininya, prosesor. Nah, prosesornya pun MediaTek 6737. Jadi nggak sesuai secara prosesor ya. Kita lihat di kepadatan layar. Kepadatan layarnya juga kayaknya kurang ya, hanya 240 ppi. Sistemnya, nah device-nya pun kebaca, nggak tahu ini apa, ALPSV211 ya. Kalau ada yang tahu silahkan komen. Ini tidak terbaca sebagai Vivo Y21 ya. Androidnya berjalan di Android versi 10, jadi udah dipastikan aman untuk WhatsApp. Lalu untuk baterainya juga ini sayang ya, baterainya hanya 2720 mAh. Kalau zaman sekarang sih rata-rata 5000-4000an ya. Pasti ya, saya nggak khawatir sih, ini pasti akan cepat habis ya. Oke, lanjut lagi di network saya menggunakan WiFi, lalu aplikasi standar. Nah kamera coba kita lihat. Nah belakang kameranya cuma 4,9. Padahal tadi tulisannya 50 ya, jadi nggak sesuai. Nanti kita tes juga, kamera depannya 45. Nah nanti kita tes juga apakah memang sesuai. Oke, lalu sensor-sensor ini ada semua ya, kecuali nggak ada NFC ya teman-teman. Jadi belum bisa isi etol. Aduh, fotonya kacau hasilnya ya, kacau. Hasilnya sangat-sangat. Ini ada beberapa tipe ya, foto, live focus, pro dan night, tapi hasilnya semuanya sama aja menurut saya. Sangat-sangat
kurang apa burik ya bahasanya ya. Aduh, mau tipe night, tipe food, tipe apa aja sama hasilnya kurang ya. Ini untuk videonya ya, aduh sama aja, videonya hasilnya kacau, pecah ya. Kalau dilihat hasilnya pecah, sangat kayak handphone zaman dulu, tahu nggak, yang masih belum Android bahkan ini sepertinya. Foto dan video hasilnya sangat-sangat kurang menurut saya. Tadi teman-teman udah lihat sendiri ya. Oke, untuk nonton YouTube sebenarnya sih lumayan ya. Kalau untuk hiburan YouTube aja nggak ada masalah ya. Ini saya pakai jaringan WiFi. Gambarnya ya nggak terlalu sih kalau untuk gambar ya, tapi nggak ada buffering di sini. Memang karena saya menggunakan WiFi juga. Terus ya oke lah kalau untuk hiburan-hiburan kita nonton YouTube ya, nggak ada masalah. Cuma harus diinstal dulu ya. Jadi saat pertama kali saya beli, YouTube-nya itu belum ada. Jadi saya install lagi di Play Store. Install dahulu di Play Store gitu ya. Ini buat tes main Mobile Legend. Ini pertama kali install ya, main Mobile Legend ya. Handphonenya udah terasa panas ya. Di bagian sini udah terasa hangat. Hangat cenderung panas maksudnya. Nah ini agak nge-lag ya, nggak smooth gerakannya, agak kayak patah-patah tuh, kelihatan ya. Sayang bener ya, padahal ini baru mode awal ya, tapi udah agak kayak patah-patah, nggak smooth gitu loh gerakannya, parah patah-patahnya. Oke ya, kalau untuk main Mobile Legend kurang ya. Ini saya cek IMEI-nya ya, ini di yang belakangnya 4902. Ternyata handphone ini terbacanya bukan Vivo Y21s, melainkan Mito 180. Jadi IMEI-nya ini udah dipastikan tembakan ya. Maklum ya, sekali lagi saya sampaikan ini bukan resmi, tapi dia bisa apa SIM card semua operator Indonesia sih. Sekarang saatnya kesimpulan. Secara garis besar kesimpulannya kalau menurut saya, kalau kita pakainya untuk sehari-hari dan ini handphone utama, menurut saya kurang ya. Karena yang pertama, handphone ini terkesan lambat ya. Buat main game aja dia patah-patah gitu ya. Kecuali ya untuk nonton YouTube hiburannya. Ya, terus baterainya juga di bawah 5000 mah ya. Saya yakin cepat habis gitu. Terus IMEI-nya juga IMEI nggak sesuai, dan yang lebih kurang rekomendasinya adalah hasil fotonya sangat-sangat kurang gitu ya. Nah tapi kalau teman-teman memang budgetnya pas, hanya ada sejutaan dan tampilan, mengejar tampilan ya, tampilan plusnya hanya di sisi body ya. Oh ya, sama chargernya sudah Type C. Itu saja sih kelebihannya kalau menurut saya ya. Tapi silakan, ini menjadi pertimbangan teman-teman. Tapi kalau untuk hiburan, intinya dia ada kelemahan di game ya, patah-patah. Kalau buat teman-teman yang main game itu kurang rekomendasi. Nah sedangkan untuk mengejar tampilan dengan budget yang mungkin 1 juta ke bawah, silakan, karena memang tadi tampilannya cukup keren ya di bagian belakangnya. Nah mungkin sekian dari saya. Silakan teman-teman menjadi pertimbangan. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Semoga teman-teman dalam keadaan sehat-sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.